Agar seorang investor sukses dalam investasi saham, seorang investor harus paham bagaimana cara menganalisis saham dengan benar. Selain itu, investor juga harus menguasai psikologi dalam investasi saham. Kenapa? Agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi pasar saham yang fluktuatif. Lalu apa itu psikologi dalam investasi saham dan bagaimana cara melatihnya? Psikologi dalam investasi saham pada dasarnya mengacu pada keadaan mental dan emosi seseorang ketika melakukan investasi atau trading. Hal ini meliputi pola pikir, karakter, dan perilaku investor saat melakukan investasi yang membantu menentukan sukses atau tidaknya aktivitas investasi tersebut. Dalam konteks investasi saham, psikologi dalam investasi saham ini pada umumnya diartikan sebagai kemampuan investor dalam mengelola dan mengontrol emosinya ketika melakukan investasi atau trading saham, terutama saat menghadapi pergerakan harga saham yang fluktuatif. Investor dengan kondisi psikologi yang baik biasanya mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun, tidak mudah terpengaruh dengan pergerakan harga saham di pasar, serta dapat terus stick to the plan atau bertahan pada rencana yang sudah dibuat untuk mensukseskan kegiatan investasi atau trading saham tersebut. Jadi, seorang investor seharusnya punya rencana atau trading plan atau investment plan, dan kemudian dia melakukan investasinya itu sesuai dengan rencananya tersebut. Sebaliknya, investor dengan kondisi psikologi yang buruk seringkali ditemukan adalah dia mudah terpengaruh dengan berbagai hal, mulai dari pergerakan saham di pasar, lalu ada berbagai isu atau rumor yang beredar di media tentang suatu emiten, sehingga kemudian dia terpengaruh. Dia lupa bahwa dia sebenarnya sudah melakukan analisis dan melakukan perencanaan terhadap investasi atau tradingnya. Kadang, seorang investor ini, kalau dia tidak bisa menstabilkan kondisi psikologisnya, maka dia akan sangat mudah terbawa pendapat analis dari sekuritas tertentu. Padahal belum tentu juga pendapat tersebut itu adalah pendapat yang baik. Dalam kondisi yang semacam ini, ketidakstabilan psikologi ini, maka keputusan investasi yang dihasilkan pun juga seringkali tidak konsisten dan ini menyebabkan kerugian. Contohnya adalah, salah satunya adalah ketika seorang investor itu terburu-buru menjual saham yang sedang turun tanpa mengikuti trading plan yang sebelumnya sudah dibuat. Ini berbahaya karena kadang-kadang ketika saham sudah turun ini mesti ada naiknya, dan proses pengambilan keputusan ini kalau diawali dengan hal-hal yang emosional, tidak sesuai dengan trading plan atau terganggu kondisi psikologi dalam investasi atau trading sahamnya itu, maka hasilnya nanti akan jadi buruk. Nah, contoh yang seperti ini tadi itu tidak bagus bagi kondisi investasi kita. Itu bisa membahayakan portofolio. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara melakukan investasi saham yang benar, lalu kemudian kita terapkan ilmu kita itu untuk membuat rencana investasi saham atau rencana trading saham, lalu kita aplikasikan dengan disiplin. Dan supaya kita bisa melakukan investasi saham dengan baik dan tidak terpengaruh faktor-faktor pengganggu psikologi kita, maka kita perlu sebuah tolok ukur, sebuah patokan, sebuah trading plan atau investment plan yang jelas. Dan itu hanya bisa kita miliki ketika kita punya ilmu. Maka untuk menstabilkan kondisi psikologi kita, kita harus mempunyai ilmu. Karena untuk melakukan trading atau investasi saham ini, kalau kita tidak memahami ilmu dengan baik, maka kondisi psikologi ini akan kacau. Maka ilmu apa saja yang kita butuhkan? Di antaranya adalah analisis teknis atau technical analysis, juga analisis fundamental. Rekan-rekan bisa belajar tentang analisis teknis dan fundamental ini tadi di channel ini. Silahkan cek di playlist. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.